Wow. Bukankah lo itu dulunya seorang simpanan dari tanti-tanti? Lo dekati cewek yang kaya untuk menghabisi uangnya. Setelah habis, lo tinggali itu cewek. Lo dekati orang-orang yang berada, yang punya nama, untuk menaikkan nama lo. Setelah orang yang lo dekati hilang gitu aja, lo habis siapanya, lo tinggali. Lo nggak tahu malu. Lagu, dan sekarang tuh lagi viral lagi kan ya, itu si CEO gadungan itu katanya dia pergi ke Italia tanpa membawa si Sarwenda. Jangan-jangan hubungannya udah mulai renggang. Jangan-jangan itu si CEO gadungan itu pergi ke Italia itu karena dia itu pusing. Di Indonesia itu udah banyak banget hujatan, udah banyak banget kontroversi, jadi dia itu kabur untuk menghindar gitu. Atau mungkin uangnya Sarwenda udah mulai dikuras habis gitu, udah mulai dapat tuh, di apa yang dia mau udah dapat gitu, makanya dia pergi tuh ke Italia tanpa membawa si Sarwenda. Dan dia itu ngoceh kayak gini. Yang bikin shocknya lagi tuh pas aku lihat video si Sarwenda itu ngecek HP, ternyata duitnya udah nggak ada, udah kosong, dipakai tuh sama si Gio. Itu CEO apa mau kondok sih, ya Allah, masa CEO berani-beraninya pakai duit cewek gitu tanpa izin dulu lagi. Ibu. Meskipun itu duit dikasih dari lu tuh, itu nggak usah dipakai lagi, nggak bisa lu pakai lagi karena itu udah dikasih. Ini kocak banget sumpah, bilangnya CEO tapi duit pacar sendiri diembat, nggak diambil gitu tanpa izin. Sampai si Sarwendanya itu mau pakai duit tersebut gak bisa. Ini harganya berapa? Emang begitu, Uncle. Oh. Jordi kaget lihat bawah meja Manda menjelaskan kalau emang gitu mereka. Ada apa sih di bawah meja? Oh, emang ada apa? Emang begitu. Apa? Jangan kaget, Uncle. Enggak. Oh. Kan kadang-kadang apa kamu lihat? Mungkin di bawah mejanya ada ya. Nggak perlu disebutkan di sini ya. Nanti kena dolar kuning. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Semoga Bapak Ibu semua menyaksikan video ini. Saya doakan dalam keadaan sehat, amin. Untuk Bunda Sarwenda, mewakili netizen Indonesia, saya ingin bertanya kepada Anda, di manakah dirimu saat ini? Dan untuk Gio Antonio, sanggupkah Anda untuk mempertahankan hubungan bersama dengan Bunda Sarwenda di balik tekanan badai yang begitu besar melanda kalian saat ini? Ini menurut saya badainya udah melebihi badai tsunami. Sangat luar biasa dahsyatnya. Efeknya untuk melemahkan kalian, menghancurkan kalian, itu sangat-sangat besar sekali. Sekarang kalian sedang diuji. Apakah masih bisa berlanjut? Ataukah kalian menyerah di tengah jalan? Namun itu semua hanya menjadi pertanyaan misteri saja, karena keberadaan kalian juga masih menjadi misteri hingga saat ini. Dan kita semua juga nggak tahu kalian berada di mana, sedang berbuat apa, dan lagi ngapain aja. Mudah-mudahan kalian menyaksikan konten saya. Kan udah dibilangin, kalau dari awal ya kalian berdua itu menjalankan hubungan, lalu kemudian anak-anak itu kalian bagi adil ke Ruben, tidak akan terjadi masalah seperti ini. Tetapi Tuhan akhirnya membuka siapa kalian. Tuhan menunjukkan kepada kita semua kelakuan rencana niat yang gak bagus dari kalian. Setega itukah kalian? Mentang-mentang udah bahagia saat ini, lalu kemudian ingin melengkapi kebahagiaan kalian, tetapi dengan cara kalian menyingkirkan orang lain yang sebenarnya itu adalah ayah kandung dari anak-anak itu. Sangat tidak bagus. Giliran tagihan kalian minta, tapi anak-anaknya diminta waktu untuk bersama ayahnya, kalian malah menjauhkan. Lalu kemudian kayak kalian memberikan pendidikan yang keliru kepada anak-anak kalian. Kalian ajarkan mereka, perlahan-lahan kalian berikan sentuhan-sentuhan kepada mereka sehingga anak-anak ini menjadi jauh dengan ayah kandungnya. Ikatan batin, ikatan emosional menjadi lebar dan menjadi jauh. Dan anak-anaknya merasa sudah tidak membutuhkan keberadaan Ruben lagi. Nah, ini yang salah, ini yang keliru. Jangan membuat anak Anda jadi seperti itu. Bagaimanapun juga Ruben ini adalah
ayah mereka. Kalau dari awal ya anak-anak ini Anda berikan waktu juga bersama Ruben, bagi adil lah ya, jangan ada kecurangan di antara kalian. Tidak mungkin terjadi masalah seperti ini. Ya, sudah terjadi. Gimana perasaan kalian? Lihat, semua masyarakat Indonesia tidak menyukai kalian. Dan kalau kalian nge-live lagi, menjual produk lagi, itu sudah tidak seperti dulu lagi. Bisnis kalian sudah tidak seperti dulu lagi. Ya, hasil omset kalian bisa merosot tajam. Oke guys, kita saksikan bagaimana komentar-komentar dari para netizen untuk si CEO yang terganteng, sukses memiliki banyak PT berikut ini. Dengerin ini baik-baik. Lo ngomong apa tadi? Ingetin biar lo ngerti. Oke, dengerin lagunya. Suami lo dulu yang bersama lo 11 tahun lamanya, bekerja keras banting tulang demi lo dan anak-anak kita. Ini gua. Suami lo dulu yang selalu penuhi semua kebutuhan lo dan anak-anak. Dari pagi sampai malam keringat jatuh tak pernah ragu. Ini gue suami lo dulu walau badan sakit sampai rasanya mau runtuh. Tetap kerja terus, tak pernah berhenti, tak pernah mengeluh. Ini gue suami lo dulu, bapak dari dua buah hati kita. Dilahirkan dari cinta, dibesarkan dengan kasih, bukan dari tipu daya. Dulu lo yang milikku 11 tahun silam, menerima apa adanya gue. Sekarang lo menggonggong seolah-olah lo terbohongi. Lucu sekali melihat adikmu yang sejak kecil ikut makan rezekiku, berani menghinaku. Emang itulah ciri manusia parasit. Wow. Dengan alibi tertipu dalam pernikahan ini, pantaskah gue yang sudah berjuang ikut dihinakan? 11 tahun berjuang, habis tenaga, habis seluruh pikiran. Balasannya cuma cacian, hinaan, kata kasar dari mulutmu sendiri. Pantaskah keringat dan lelahku dibalas sebutan anjing dan cong? Apakah segitu rendahnya harga diri yang aku bangun di depan matamu? Hey, wanita super baik, apakah lo gak merasa malu pamer kemesraan dengan lelaki barumu di depan mata anak-anakmu tanpa adanya pernikahan? Apakah itu pantas? Apakah itu yang lo sebut ibu yang baik yang melindungi? Ingat, Wow. Mereka lihat, mereka ingat, mereka bawa luka itu sampai dewasa nanti. Wow. 11 tahun aku berikan segalanya, waktu, tenaga, jiwa, raga, semua aku serahkan. 11 tahun cuma ingin dihargai, bukan dihinakan, bukan disakiti. Lo yang pilih gue dulu, lo yang bangun cerita ini. Sekarang lo yang hancurkan depan mata anak-anak kita. Sudah cukup. Gue cuma mau lo sadar. Siapa yang ada saat lo susah? Siapa yang selalu support setiap mau lo dulu? Please, jangan jadi kacang lupa kulit nih. Rasa sakit ini gak akan pernah bisa hilang. 11 tahun aku berikan segalanya, waktu, tenaga, jiwa, raga, semua aku serahkan. 11 tahun cuma ingin dihargai, bukan dihinakan, bukan disakiti. Wow. 11 tahun aku berikan segalanya, waktu, tenaga, jiwa, raga, semua aku serahkan. 11 tahun cuma ingin dihargai, bukan Ya, 11 tahun bukan waktu yang singkat, yaitu waktu yang panjang. Sarwenda telah merasakan banyak momen spesial, momen kebahagiaan, suka dan duka. Dan juga dia diberikan banyak sekali sukacita dengan keberadaan Ruben di sampingnya. Meskipun tidak dapat dipungkiri, namanya dalam rumah tangga ini ada cobaan-cobaan, ada terpaan-terpaan badai yang akhirnya mereka berdua mengambil keputusan untuk berpisah di tengah jalan. Tetapi ingat, meskipun sudah berpisah dan mendapatkan kebahagiaan baru, mereka tidak boleh saling menghina, saling menjelekan, karena ada yang mengikat
mereka untuk tidak harus hilang total, yaitu adalah anak ya. Boleh ada mantan istri, boleh ada mantan suami, tapi tidak ada yang namanya mantan anak. Cang cing ceng ya, udah beranak 2, takangkang juga dikangkangin cang cincong tadinya juga si Cina kebun sayur. Ya kan, cuma aku bilang sama Ko Ruben, ini mau ku puji, Ko Ruben semakin ganteng loh, semakin ganteng, wibawanya semakin ini, nggak sakit-sakitan lagi. Dulu semenjak masih sama Cina kebun sayur, sakit-sakitan, lesu, keruh, muka keruh. Ya kan, udah perawatan kayak ini di itu, iya masih keruh. Itu kayaknya aura dari kebun sayur, Cina kebun sayur. Cina kebun sayur itu apa bang? Cina kebun sayur itu kalau di bahasa Medan itu Cina miskin. Ya bahasa Sumut itu, bahasa Binjai itu Cina miskin gitu. Semenjak pisah ini udah makin bagus auranya loh. Cuma aku bilang sama Ko Ruben, kejam aja kenapa? Kejam kayak Atalari kemarin waktu pisah sama bininya. Orang ada ini kok, ini enggak. Ini kok tengok Ko Ruben ini baik loh. Sampai katanya rumah yang diangsurinya itu anaknya tinggal di situ sama mantan bininya. Ya kan, belum lagi katanya waktu apa itu mertuanya juga yang ngebiayain maksudnya Ruben yang ngebiayain mertuanya. Ya kan, sampai kata di kita berjani, ngapain kau minta maaf ke netizen, minta maaf kok sama Ruben. Karena kan yang biayain anakmu kan Ruben. Ngapain kau minta maaf sama keluargamu ya? Karena kan yang biayain kan keluargamu kan Ruben, katanya gitu. Gitu baik loh dia ya kan, Ko Ruben ini. Aku nengok Cina kebun sayur ini gitu ya. Ko Ruben maunya mamanya pun gini, maksudnya Ko Ruben pun ku bilang gini ya, kalau ngebiayain anak, cuma kalau bisa ngebiayain itu jangan lewat rekening mantan bini, nggak usah. Maunya kayak di mana anaknya sekolah, les atau mengikuti kegiatan apa, langsung aja ke situ bayar gitu kan. Biasanya mama kalau udah nggak suka sama mantan lakinya kan biasanya gini kan, sana kau jangan kalau di sini sama bapakmu juga kau tinggal gitu kan. Orang bapaknya juga mau ngebiayain kok, kenapa nggak gitu? Aku takutnya gini ya kan, anak jangan dijadiin tameng. Karena kan biasanya kan mau nggak mau kan anak dijadiin tameng supaya emaknya juga mengikuti menikmati fasilitas dari bapaknya. Janganlah ya kan, mau nggak mau kan nanti dinikmatinya juga, ditransfer 200 juta katanya kan, 200 juta itu kan untuk anak kan, 200 juta ke kantong maknya misalnya. Mau nggak mau kan dipakai nanti entah untuk perawatan ya kan, gitu. Memang digantinya tapi kan dipakainya dulu, talanginya dulu pakai itu gitu. Maunya jangan ke rekening mamanya gitu. Kalau nggak usir aja, kenapa usir ya kan? Anak bisa nanti, anak nggak apa-apa diizinkan aja nengok emaknya. Cuma kalau bisa emaknya jangan tinggal di rumah yang dibayarin itu. CEO pun katanya tinggal situ, CEO ya, yang punya perusahaan 2000 seluruh dunia katanya, 2000 unit, 2000 toko ya. Aku pendengar CEO live dari pagi ke pagi, CEO sama Cina kebun sayur. Entahlah. Enggak, sebenarnya aku Ya betul juga ya. Uang 200 juta itu nggak usah kasihlah ke mantan istri, tapi langsung buat kebutuhan anaknya langsung. Jadi Ruben yang harus membayarkan sendiri ya, sebagai bukti pertanggungjawaban dirinya terhadap anak-anaknya. Jadi nggak usah lagi melalui mantan istri. Karena mantan istrinya dengan tingkah lakunya, dengan kelakuannya selama ini, bisa kita katakan bahwa ini sudah nggak bisa dipercaya lagi. Hai, teruntuk pacarnya Cici S ya, yang katanya pacarnya itu CEO ya. Ya saya nggak mau pusingin sih ya, pekerjaan kamu itu apa, terserah kamu aja lah ya kan. Cuma yang mau saya masalahin di sini adalah kamu bisa lihat nih apa yang terjadi, situasinya ya kan, akibat ucapan yang dilakukan oleh pacarmu si Cici S ini ya. Akhirnya jadi berakibat fatal ya kan. Jadi kalian juga tidak bisa live ya. Sudah beberapa hari ini kami semua nih para netizen tidak melihat kalian live ya. Nah, yang saya mau omongin sama kamu nih sebagai kamu pacarnya S ini ya, bisa nggak sih kalau lagi live kalian berdua tuh nggak pecicilan banget ya. Terutama kamu loh ya, sebagai laki-laki tangannya jangan ramah gitu loh ya. Ramah tahu nggak dalam artian apa? Rajin menjamah. Udah tahu pacar kamu itu CS itu orangnya pecicilan, lenje ya. Tambah dipancing sama kamu dengan kamu ramah tadi tangannya, menambah dia jadi pecicilan. Kadang ketawa-ketawa yang nggak jelas ya kan. Jadi lucu banget tau nggak ya? Risih Jadi di sini banget, makanya tau saya nggak juga sih? mau ngomong nih sama kamu ya. Harusnya kamu bisa nasehatin pacar kamu tuh ya, supaya yang jadi masa lalu dari pacar kamu nggak usah dibahas-bahas kayak gitu. Apalagi di dalam live loh, di medsos Betul. ya, Ngapain yang meninggalkan dibahas-bahas? jejak banget ya kan. Ini bikin malu banget tau nggak? Dan apalagi kamu seorang pimpinan lah boleh dibilang di dalam brand yang sedang kalian tawarkan berdua itu,
adiknya CS atau karyawannya tuh siapa namanya saya nggak tahu deh tuh ya. Apa kamu juga nggak bisa nasehatin mereka apa, ya kan? Nah akhirnya jadi kayak gini kan, rusak semuanya ya kan, gitu loh. Nah coba kalau kamu sebagai laki-laki yang punya wibawa, ya, punya wibawa, gentleman, masalah ini nggak akan terjadi ya. Kadang kamu juga suka mancing-mancing ya kan, ngomongin lah Rembo lah, kadang ngomongin Pelangi, nggak pantas ya. Dan kamu itu juga bukan bapak dari anak-anaknya Koruben ya. Harusnya kamu menasehati pacarmu supaya dekatkan anak-anak ini kepada bapaknya ya. Itu aja nih yang saya mau omongin sama kamu ya. Berubahlah ya, semoga-moga sih kalian bisa jadi bersatu ya. Apalagi kan kalian sudah terlalu kelihatan terlalu show off banget gitu di dalam live kalian ya. Kami netizen mendoakan supaya kalian bisa jadi. Oke ya, bye bye. Coba bayangin ya, orang yang udah memberi makan lambungnya bertahun-tahun, lalu kemudian mengangkatnya dari lumpur lapindo, lalu kemudian merawat, memberikan dia kesuksesan hingga saat ini. Setelah berpisah, setelah bercerai, malah dijelek-jelekin. Emang kenapa sih kalau diam aja gitu? Ya, nggak usah dijelek-jelekin. Ya udah tinggal pertemukan anak dengan ayahnya, udah. Lu kenapa halang-halangin? Lu kenapa mempersulit? Sekarang lu akhirnya tanggung akibatnya. Kamu terima resikonya, ya. Kamu udah nggak disukai oleh masyarakat Indonesia, dihujat oleh netizen, dan saya yakin kamu dalam waktu beberapa hari ke depan kamu nggak berani nge-live lagi, nggak berani muncul lagi, ya. Udah menjadi public enemy. Ya itulah ya, kembali lagi cara Tuhan menunjukkan siapa dirimu, ya, siapa hatimu. Karena kalau hatimu dengki, hatimu busuk, ya, maka yang kembali kepadamu juga akan seperti itu. Lu itu muji-muji Karuben, dulu itu lu itu bucin banget sama Karuben. Kenapa udah kenal sama si Mokondo lu jadi begini? Jadi belagu. Dan sekarang tuh lagi viral lagi kan ya, itu si CEO Gadungan itu katanya dia pergi ke Italia tanpa membawa si Sarwenda. Jangan-jangan hubungannya udah mulai renggang. Jangan-jangan itu si CEO Gabungan itu pergi ke Italia itu karena dia itu pusing. Di Indonesia itu udah banyak banget hujatan, udah banyak banget kontroversi, jadi dia itu kabur untuk menghindar gitu. Atau mungkin uangnya Sarwenda udah mulai dikuras habis gitu, udah mulai dapat tuh di apa yang dia mau udah dapat gitu, makanya dia pergi tuh ke Italia tanpa membawa si Sarwenda. Dan dia itu ngoceh kayak gini. Yang bikin shocknya lagi tuh pas aku lihat video si Sarwenda itu ngecek HP, ternyata duitnya udah nggak ada, udah kosong, dipakai tuh sama si Gio. Itu CEO apa mau kondok sih, ya Allah, masa CEO berani-beraninya pakai duit cewek gitu tanpa izin dulu lagi. Ibu. Meskipun itu duit dikasih dari lu tuh, itu nggak usah dipakai lagi, nggak bisa lu pakai lagi kan, itu udah dikasih. Ini kocak banget sumpah. Bilangnya CEO tapi duit pacar sendiri diembat, nggak diambil itu tanpa izin. Sampai si Sarwendanya itu mau pakai duit tersebut gak bisa. Kocak sumpah, ini videonya. Aku tahu bisa. Iya, ini videonya. Udah kalian lihat kan? Terus yang bikin aku itu benar-benar terkesima itu pas lagi Kak Ruben ngasih tahu uang bulanan untuk anak-anaknya itu per bulan kan 200 juta. 200 juta itu belum biaya listrik, terus biaya sekolah, biaya makan, itu belum termasuk loh. 200 juta itu khusus untuk anak-anak doang. Ya Allah, si Sarwenda ya bener-bener matre bet. Kalau seandainya nih saya punya suami atau mantan suami udah cerai sama aku, terus masih ngasih nafkah 200 juta, saya nggak bakalan ceraiin laki-laki kayak gitu beneran. Bahkan kalau bisa nih ya, kalau saya dikasih jatah 200 juta sebulan, itu kalau suami saya mau minta makan, saya kunyahin tuh makanannya, bener. Sayang banget punya laki kayak gitu, disia-siain, malah yang ada disakitin. Lu dasar nggak bersyukur banget jadi cewek, ampun. Sarwenda, ini dia videonya. Telepon ini gue lebihin 10 karena ada beberapa yang dia lihat sendiri. Fokus 210 juta
rupiah. Ini luar biasa dan lain-lain. Di luar 210 juta. Tuh, udah kalian lihat sendiri kan, Biaya sekolah dan 210 juta lebih itu uang nafkah untuk anak-anaknya sebulan. Mantan suami yang kayak gimana coba yang ada selain Karuben itu? Nggak ada loh, rata-rata itu mantan suami udah lepas tanggung jawab kalau udah cerai. Ini masih tanggung jawab, masih 210 juta. Bahkan itu lipstick yang dipakai si Sarwendah tuh, yang nyinyirin si Ruben Onsu itu masih dipakai tuh di bibirnya tuh, masih nempel tuh di bibirnya. Belum lagi biaya lampu, listrik, makan, biaya sekolah itu di luar dari 210 juta. Mana ada sekarang itu mantan suami sebaik itu. Lu bodoh bener-bener menyanyiakan Karuben itu bodoh banget. Nanti suatu saat pasti bakalan kena batunya. Suatu saat kalau seandainya tuh si Jio itu dia keluar kabur, udah ngeruk semua harta yang lu punya, lu bakalan ngerengek, nangis-nangis, minta maaf sama Karuben. Lu bakalan minta balikan lagi dengan alasan anak, aku yakin. Dan sebenarnya lu itu aslinya dulu itu bener-bener apa yang dikatakan Karuben benar, dipungut dari lumpur itu benar. Karena apa? Karena lu itu dulu itu orang tua lu kerjanya cuma sebagai penjual kue, dan ini videonya. Nah, kurang apa lagi coba menantu super baik, udah ngasih hadiah ulang tahun untuk mertuanya aja mobil. Coba, mana ada menantu sebaik itu? Dasar lu emang orang-orang nggak tahu bersyukur, nggak tahu diuntung. Keluarga si Sarwendah itu emang orang-orang nggak tahu bersyukur. Aduh. Ih, nanti juga kena karmanya sendiri, liatin aja tanggal mainnya. Aku doain semoga Karuben baik-baik terus, masalahnya cepat kelar, Amin. kebahagiaan terus datang untuk dirinya, rezeki terus mengalir, dan semoga hak asuh anaknya cepat turun kepada tangan Kak Ruben. Karena kalau ada di tangan ibunya itu moralnya bakalan bisa rusak, bakalan bisa Betul. tercuci gitu. Jadi semoga aja anak-anaknya cepat bisa jatuh ke tangan Kak Ruben. Amin. Oke, amin ya, setuju. Semoga saja anak-anaknya Kak Ruben ini dapat kembali kepada Kak Ruben melalui usaha dan perjuangan beliau bersama dengan tim pengacaranya yang saat ini sedang memperjuangkan hak asuh anak ya. Ya mudah-mudahan sajalah. Karena menurut saya dan menurut netizen yang melihat kehidupan orang-orang di sekitar Sarwendah itu sangat tidak memungkinkan untuk memberikan pendidikan yang baik, budi pekerti yang baik untuk anak-anaknya Ruben Onsu. Dan juga Ruben itu beberapa waktu yang lalu dia mengaku saat diwawancara di televisi, saat dia menjemput anaknya di sekolah ya, anaknya tiba-tiba mengeluarkan kata pencitraan yang membuat dirinya shock dan kaget. Loh, anak seumuran 5-6 tahun tapi kok bisa menyebut ayahnya pencitraan? Ini pasti ada yang ngajarin ya, anak umur segitu belum mengerti yang namanya pencitraan, tapi ada yang ngajarin. Nah, ini sebenarnya dari awal itu simpel. Ruben Onsu tidak melarang kebahagiaan dari Sarwendah dan si CEO itu. Terserah mereka mau ngapa-ngapain, terserah. Yang terpenting adalah anak-anaknya itu diberikan waktu dengan Ruben juga. Harus bersama dengan Ruben dan ajarkan anak-anak untuk menyayangi Ruben, bukan malah menjauhi Ruben, membenci Ruben, ya. Ini sangat tidak dibenarkan. Makanya sekarang Allah menunjukkan siapa Sarwendah dan circle-circle-nya itu. Dan saya yakin ini perlahan-lahan dia bisa jatuh kembali di titik terendah. Karena live-nya udah sepi, ya. Bukan live-nya udah sepi, tapi dia udah nggak live lagi kan. Udah nggak muncul lagi. Kita lihat aja nih ya, kira-kira mau bertahan berapa lama mereka nggak muncul lagi di permukaan. Kalau bertahan cukup lama, lumayan juga. Menurunkan omset pendapatannya. Dan kalau memang tidak mampu menafkahi anak, ya balikin lagi sama ayahnya, biar ayahnya yang menafkahi. Minta maafnya ke netizen, kenapa? Karena biasanya dapatnya 200 juta itu cuma setengah jam live. 200 juta itu didapat dari orang-orang atau netizen yang beli produk mereka saat dia live. Ketika netizen marah, otomatis dong drop. Yang ada apaan saat live itu hujatan semua. Dia merasa salah, omongannya salah, dia merasa, tapi dia tidak minta maaf ke sono. Dia minta maafnya ke netizen. Supaya apa? Supaya bagus, penontonnya oke lagi, guys.
Ya tapi nggak tahu di balik itu, siapa tahu dia minta maaf di belakang layar, mungkin, mudah-mudahan. Nah, kalaupun minta maafnya, kalau gua nih, gua tenteng anak gua dua-duanya kan, ayo ayah kita ketemu di resto ini, apa di rumah, apa di mana begitu. Ontong pakai bawa ade lu, ontong pakai bawa karyawan, bodyguard lu gak usah, bawa aja bocah berdua, set dudukin, minta maaf, kita damai dah tuh. Terus bocah jadwalin ketemu bapaknya hari apa, kan hari ada 7, ambil 2 hari, hari Rebo apa hari Kamis apa hari Senin, simple, damai itu indah say, bener dah, rezeki jadi makin lancar kalau baik-baik aja mah. Gak ada habisnya kita ngikutin emosi, ngikutin hal-hal yang buruk, gak bakalan ada habisnya. Kalau kita ngelihat jeleknya pasti kita gondok aja, kalau kita ngelihat baiknya damai. Oke, ini mau masukan aja, ini mau kritik sedikit aja nih sebagai netizen. Hai. Cek, gue juga gak butuh duit lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sarwitil memohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan saya kemarin. Sekarang saya menyesal telah mengucapkan tidak membutuhkan uang 200 juta itu. Setelah saya pikir-pikir beberapa hari ini, ternyata saya masih butuh uang 200 juta itu, dikarenakan cicilan saya masih banyak dan hasil lab saya menurun drastis. Biasa saya mendapatkan setengah jam 200 juta di dalam lab saya, dan sekarang saya hanya mendapatkan 25.000. Ternyata saya menyesal. Terima kasih atas pengertiannya kepada saya dan kepada segenap netizen, dan tidak lupa kepada mantan suami saya yang terhormat dan saya cintai. Ada bedanya kelas antara perempuan yang memilih diam, menjaga martabat, dan fokus bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya tanpa butuh validasi dari netizen, dengan laki-laki yang jiwanya rapuh dan hobi mengobrol drama kosmetik di depan kamera. Sungguh ironis melihat seorang mantan suami yang fisiknya laki-laki tapi kelakuannya melebihi ibu-ibu arisan. Ya, Orang kenapa suka nangis lagi? mengumbar tangisan rumah tangga di televisi. Tim Papio. Bang, sorry nih ya bang ya, gue dari A sampai Z lu ngomong gue sama sekali gak ada yang setuju. Gue bakal bahasin satu-satu, gue akan kasih pendapat gue pribadi satu-satu dengan opini yang lu ungkapin di sini. Pertama, lu membedakan antara si perempuan yang diam aja dan fokus bertanggung jawab, yang gak haus validasi dan fokus bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya. Pertanyaan gua, diam dari mana? Apanya yang diam? Ini kasus heboh, dia sampai dihujat segala macam, itu ulah siapa? Ulah siapa? Gua tanya, emang ulah Ruben? Jelas-jelas itu muncungnya dia, itu keluar dari mulutnya dia yang koar-koar di live, yang nyindir-nyindir mantan suami. Orang mantan suami juga anteng-anteng aja. Selama 6 bulan dia nggak bisa ketemu anaknya juga diam-diam aja. 6 bulan belakang kemana? Selama 6 bulan mantan lakinya nggak bisa ketemu anaknya. Lu kemana? Masyarakat kemana? Emang ada yang koar-koar? Nggak ada. Kenapa? Karena Ruben juga nggak koar-koar di sosmed. Dia juga nggak curhat kok. Dia juga nggak ngeluh di sosmed. Tolong bantu gue ya. Gue nggak bisa ketemu anak gue selama berapa bulan ini. Emang ada dia drama? Ini kalau misalnya si ceweknya itu nggak bacot, ya, nggak nyindir-nyindir mantan suaminya, ini nggak bakal gede bang. Jadi siapa? Sekarang gue tanya, siapa yang diam aja? Dia nge-live cari duit buat anak-anak ya katanya, tapi dengan cara nyindir-nyindir. Nggak cuman satu loh, nggak cuman satu live-nya dia itu nyindir-nyindir mantan suaminya. Banyak bang. Makanya kalau misalnya abangnya masih nggak paham atau abang buta, ya minimal abang tuh pelajarin dulu. Ya susah sih kalau sama-sama nggak punya hati ya. Mau tai juga rasa coklat. Terus dia bilang apa? Sungguh ironis sama laki-laki yang jiwanya rapuh dan hobinya drama kosmetik di depan kamera. Gue kasih tau nih bang ya, si Ruben kalau nggak ditanya, kalau ini nggak besar nih, nggak akan ada yang nanya dia, nggak akan bang. Ini kalau nggak viral gara-gara mulut mantan bininya, dia juga nggak bakal ditanya-tanya sama media, nggak akan. Kemana 6 bulan tuh kemana? Emang ada yang nanya-nanya dia? Emang ada yang podcast-podcast ke dia? Nggak ada. Emang dia ada curhat di sosmed? Nggak ada bang, nggak ada.
Ini kan bermula gara-gara kubu mantan bininya aja yang nyindir-nyindir segala macam di live. Dagang kok nyindir-nyindir, fokus dagang aja. Ngapain bawa-bawa mantan suaminya? Ngapain sekarang gue tanya, ha? Ngapain? Terus lu bilang apa lagi, Bang? Dia kayak ibu-ibu arisan yang hobinya nangis di depan kamera. Ibu-ibu arisan mah gak ada yang cengeng. Ibu-ibu arisan itu hobinya cuman ngerumpi, ngegosip, ya kan? Kayak lu ini. Tuh ibu-ibu arisan, labrak aja abang ini nih ya. Masa mau ngerendahin ibu-ibu arisan? Hobinya ngerumpi, ngegosip. Gak ada yang cengeng ibu-ibu arisan. Ibu-ibu arisan tuh mulutnya lemes semua kayak lu. Dan satu lagi ya, lu kalau punya hati pakai nih hati lu, pakai. Jangan pakai otak lu yang dangkal. Pakai nih hati lu. Dia udah kangen sama anak-anak yang dia bener-bener pengen ketemuin, itu susah ditemuin. Ya. Sekarang dia ditanya tentang anak-anak yang dia rindukan itu. Lu kalau punya hati, Bang, masa iya lu nggak nangis? Lu kangen lo selama 6 bulan, masa iya lu nggak nangis, Bang? Siapa sih yang mau nangis depan kamera? Siapa? Emang lu kira dia nggak malu nangis depan kamera? Ditonton ribuan orang. Iya, emang mikir sampai situ. Gue nggak habis pikirnya sama orang-orang yang katanya haus drama atau emang cari validasi. Gue bingung, emang yang bikin ini heboh Ruben kah? Emang yang bikin ini tuh membesar Ruben kah? Padahal yang bikin heboh itu ya dari kubu mantan bininya yang suka nyindir-nyindir di live, gak cuma sekali 2 kali. Oke Kak, makasih ya udah bantu menjelaskan panjang lebar kepada si abang mulut lemes tadi ya. Memang saya selalu menemukan video-video dia, cuman saya malas untuk reaksi di dalam konten saya. Jadi nggak usah bikin nyampah di sinilah ya. Saya nggak mau ngereaksi video dia. Karena memang dia membela Sarwenda, ngejelekin Ruben. Jadi gini ya, untuk kalian para tim Papio Mamio, kalau dari awal Ruben ini nggak dihalang-halangi untuk ketemu anaknya, Ruben ini diberikan waktu bersama dengan anak-anaknya, dia nggak bakal mungkin mau juga ngeganggu atau cemburu dengan hubungan si Sarwenda dan CEO. Dia juga sadar konsekuensi yang sudah diambilnya. Dia kan sudah menceraikan Sarwenda. Jadi sudah tidak ada hubungan apa-apa. Suka-suka Sarwenda. Dia mau jalan sama siapa, tidur sama siapa, lalu ngapa-ngapain sama siapa, itu bukan urusan Ruben lagi. Dia menyadari itu. Hanya saja ingat ya, bahwa mereka berdua memiliki anak yang merupakan tanggung jawab bersama. Dan anak-anak ini harus membutuhkan kedewasaan dalam mendidik mereka karena status orang tuanya udah berbeda ya. Anaknya ini harus dibikin nyaman sama ibu dan juga dibikin nyaman sama ayah. Dan jangan mendoktrin anak ini perlahan-lahan untuk tidak suka lagi dengan ayahnya. Perlahan-lahan untuk lebih lengket kepada ayah baru. Jangan ada niat seperti itu, jangan ada upaya seperti itu. Kalau ada niat seperti itu sementara ayahnya masih bertanggung jawab, masih memberikan nafkah bulanan, itu namanya niat jahat, itu namanya niat busuk. Kalau niat jahat, niat busuk, lama-lama juga Tuhan akan mempermalukan Anda. Tuhan akan membuka kepada publik siapa Anda. Jadi Anda dijatuhkan saat ini itu bukan tanpa kesengajaan, itu memang cara kerja Tuhan, cara kerja semesta. Karena Anda curang terhadap Ruben Onsu ya, tidak boleh curang terhadap ayahnya. Jangan mau mendekatkan banget anak-anaknya ini dengan ayah baru ya, padahal statusnya belum suami, masih baru pacaran. Anak-anaknya nyaman, digendong-gendong, disuruh pijit, dicium-cium. Sementara ayahnya, ayah kandungnya yang masih hidup, tidak diberikan waktu, tidak diberikan kesempatan. Itu luar biasa kurang ajar. Status masih pacaran, belum married, tapi sudah di tempat tidur. Mau itu ada siapapun di tempat tidur, dan itu di tempat tidur tuh si CEO Alis Sulam tiduran terus dipijit-pijit pakai kaki, diinjek-injek. Terus kesian banget, muka Ananda terpaksa banget loh, bukannya bahagia. Mamanya yang happy sama tantenya, anaknya mah kesian terpaksa. Hei, itu anak dibuat ayahnya mau diratukan, bukan mau dijadikan budak sama CEO BH ya. Mikir apa sih? Kok nggak mikir, nggak kasihan sama tuh anak apa ya? Bingung. Kok nggak ada kasihannya sama anaknya? Anaknya mukanya tersiksa banget loh. Gimana nggak miris bapaknya ngelihatnya, teriris-iris. Udah hak asuh, pindah aja, udah pindah. Manajer. Tuh dengerin Wendy Low ya namanya. Ya Sarwenda, kalau kamu mau hidupmu aman dan nyaman, dijauhkan dari pikiran-pikiran jelek, ya kamu harus menjauhkan si Wendy itu. Meskipun dia adalah adik kandung ya,
Tapi kalau dia memberikan impact yang negatif, jauhin aja dulu ya. Karena kalau ada dia di situ, takutnya dia ngompor-ngomporin kamu, dia mempengaruhi kamu, sehingga kamu jadi kayak begitu membara kebenciannya kepada Ruben. Kita belajar jadi manusia dari Ruben Onsu. Sudah pada nonton belum Ruben Onsu yang di Brownies hari ini? Ada satu cuplikan yang gue suka banget dari Ruben Onsu. Kita nonton sama-sama ya. Biarkan semuanya melunak. Saya tahu banget ibunya anak-anak itu kalau tidak ada yang ngomporin, dia tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya tahu. Setelah melihat cuplikan yang tadi, gue acungin jempol banget sama Ruben Onsu. Meskipun namanya sudah dihina dalam sosial media, namun ternyata dia nggak membalas kepada mantan istrinya. Dan menurut saya itu adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan pada saat kejadian saat ini. Di sini kita bisa belajar ya, meskipun kita dihina atau direndahkan oleh orang lain, jangan pernah kita menghina balik orang tersebut. Kita belajar jadi manusia dari Ruben Onsu. Kurang ajar ya, giliran tagihan ada komunikasinya. Giliran waktu kasih sayang dengan anak, kabar anak-anak itu nggak diberitahu. Ya wajar Ruben akhirnya bereaksi. Ini si Wenda nih ya kan. Masalahnya tuh foto-foto lama tuh semuanya keluar gitu kan, kayak kok agak ngondek. Netizen itu tuh jago banget guys kalau dalam hal-hal ngorek-ngorek sesuatu gitu, kayak anjir lu dapet dari mana? Lu ngeliat dari mana? Itu semuanya pada keluar itu begitu. Ada yang foto lagi begini, terus kayak terus ada yang megang roti begini, kayak kasihan si Wenda, katanya dia tuh trauma sama pelangi. Tapi dia nggak sadar kalau depannya itu pelangi. Soalnya di komentar tuh banyak banget guys. Seriusan deh, kalau orang-orang yang agak belok, pasti dia tuh 99% punya radar untuk kayaknya bener deh ini deh, kayaknya bener deh gitu. Tapi gue kepikiran tahu, gue tuh pengen deh kayak pura-pura jadi CEO, punya 2000 toko, enggak 2000, nanti saingan lagi, 3000 toko, terus gue tuh nyari jendes kaya raya gitu guys, yang masih biayain sama mantan lakinya. Gue pengen deh kayak gitu deh. Tapi gue belum ganteng kayak dia. Gue harus ganteng dulu kali ya. Nanti deh nungguin rambut gue panjang dulu. Gue mau jadi CEO, nyari jendes kaya. Sarwenda, gue izin nanya ya, tapi tolong dijawab pakai akun asli lu, jangan buzzer ya. Itu lu pakai pengacara yang lulusan dari mana sih? Kok bisa gitu kepleset nyebut mantan ayah? Setahu gue nih yang orang bego, nggak ada tuh yang namanya mantan ayah. Betul. Adanya mantan laki yang tiap bulan ngirimin 200 juta, tapi masih dihina, disebut cong. Tapi buat gue mendingan cong sih, tapi bisa transferin untuk anak-anaknya 200 juta ketimbang yang jantan malah nyuruh kerja 14 jam. Salam. Aku nek uang bulanan 200 juta, bojoku pamit mancing iwak sak kolame tak tuku langsung. Dek pamit arepe ngopi barista kafene tak tuku. Pengen madang tak dulang, pengen adus tak dusi, tak kosoki resi, barang-barang selempitan ngono ya tak resi. Kok rumangsane dikayani 200 juta sesasi kok rabuto duitmu. Kene gawe rene. Yah bener dah lu mah, bener lu mah. Orang semenggah lu, jadi wadon. Tangka otak lu. Kopong apa jangan-jangan otak lu ya? Bukannya bersyukur, bukannya berterima kasih. Lu mau bekas laki lu dibagi 200 juta. Uang nafkah sebulan. Rumah dibayarin. Rumah mewah dibayarin sama bekas laki lu. Entah kan yang nempatin, bukan laki, bekas laki lu. Laki lu yang bayarin, mereka udah kumpul kebo di situ. Entah kan apa segala kata pakai ngatain dia, cong. Heh, emang lu baru dia modelannya begitu? Lah itu kapanan dia udah dapat anak dari lu 2. Berarti kan lu nambah itu, kalau dari 1 terus jadi 2 berarti nambah. Belum enak legit. Lah lu kenapa jadi baru sekarang ngatain dia, cong? Orang ada bersyukurnya lu, orang ada terima kasihnya lu jadi perempuan. Makanya lu jangan lihat ke atas ke bawah. Nih ya perempuan-perempuan lain mah yang udah bercerai sama lakinya boro-boro nih 200 juta.
100.000 ge, buset, apa yang ngejerit maratan langit orang dibagi ongkoh. Bener lu mah, orang semenggal lu hidup lu. Bukan terima kasih, lu diangkat derajat sama si Ruben, dipermak hidup lu. Apa kamu lu dipermak, apa kerja cakep. Emang lu artis apa? Gua tanya, itu yang anggotanya Ciribel, yang anggotanya 14 orang, apa satu RT tuh anggotanya? Yang kalau naik panggung orang muat, kebanyakan anggota. Orang ada bersyukurnya lu, orang ada terima kasihnya lu, segala ngata-ngatain orang. Ngaca, makanya lu ngaca, jangan sok kecakepan lu jadi perempuan. Dia begitu dia bisa dapat lebih dari lu. Dah, gue mau gedeg banget punya wadon kayak gini. Hai Ruben, apa kabar? Masih inget gak sama aku? Tetangga kamu loh ini, teman kecil kamu. Dulu rumah kita tuh sebelah-sebelahan. Rumah kita tuh cuma dibatasin satu dinding. Nah, sebelah rumah kamu, rumah aku. Nah, jadi kan aku udah sering banget tuh buat VT ya kan, beberapa kali aku posting foto masa kecil kita. Itu yang nonton jutaan orang, banyak banget. Apalagi terakhir itu di Instagram yang nonton sampai 30 juta. Tapi kamu belum notice, mungkin kamu sibuk ya, nggak apa-apa sih. Cuman aku di sini turut prihatin ya Ruben ya, atas berita-berita yang lagi seliweran di mana-mana. Itu memang beritanya itu bikin aku tuh kayak mana ya, nangis. Aku nontonnya nangis loh. Di sini aku mau menegaskan kalau aku minta maaf ya Ruben ya. Mungkin kamu nggak bales VT aku, nggak notice, mungkin kamu masih sakit hati karena dulu waktu kecil kita tuh kalau berantem suka kata-kataan ya. Aku minta maaf ya, mungkin kamu masih marah sama aku ya. Jadi ngingetin aku dulu tuh sering ngata-ngatain kamu, maaf ya. Pokoknya aku doain semoga masalah kamu itu cepat selesai. Kamu yang semangat, insya Allah di balik ujian ini pasti ada hikmahnya. Ya Ruben ya, mudah-mudahan kamu diberikan kekuatan, diberi ketabahan, dan semua masalah itu cepat selesai. Satu lagi nih untuk Jordi Onsu, aku cuma pengen ngasih tahu ya. Kita tuh kalau bersaudara itu selepas siapa yang salah siapa yang benar, kita sebagai saudara yang lebih muda itu harusnya meminta maaf duluan selepas itu masalahnya apa. Apalagi Ben sekarang kan lagi dalam kondisi yang harus disemangatin, disupport. Itu seharusnya saudara itu, peranan saudara itu penting banget loh, karena apapun cerita kalian itu saudara, kalian itu nggak boleh musuhan ya. Aku kenal banget kok siapa keluarga kamu itu ada Cirika, ada. Kalian bisa bayangin nggak gimana mentalnya Ruben Onsu pada saat dia bertahan dengan mantan istri yang sekarang itu si Sarwenda selama bertahun-tahun? Sudah terjawab kan? Kenapa dulu itu Ruben Onsu sering banget sakit-sakitan sampai kurus banget? Kalau ingat di masa-masanya itu tuh kayak miris banget ngeliat kerja sampai pingsan. Itu kayaknya, itu kayaknya tertekan banget deh. Keputusan dia cerai dengan mantan istri ini udah keputusan tepat banget sih. Sekarang coba lihat, semenjak dia cerai, tenang, gak pernah sakit, tubuhnya juga berisi sekarang, lebih fresh gitu. Bisa dibayangin loh, Ruben Onsu dikelilingi orang-orang seperti itu. Apalagi tuh si adiknya Sarwenda yang mulutnya kejam banget, yang sombongnya nauzubillah, yang bilang apartemennya di mana-mana, nggak kekurangan uang. Tapi kayaknya setiap mereka bikin konten dulu selalu ada dia deh di rumahnya. Apa itu bukan parasit namanya? Maaf ya agak kasar dikit, karena menurut gue itu udah nggak masuk akal. Sombong itu udah kelewatan banget. Coba dulu kalau Sarwenda gak nikah dengan Ruben Onsu, siapa yang tahu Sarwenda? Betul. Gue aja nggak tahu Sarwenda itu siapa kalau nggak melalui Ruben Onsu. Taunya istri Ruben Onsu, bukan dari personil Ciribel. Nggak ada namanya terkenal, menongol juga nggak ada. Tapi sekarang ya ampun, sombongnya nauzubillah. Ini ya buat kalian para laki-laki, hati-hati milih pasangan. Apalagi yang punya jabatan, punya bisnis, punya tenar yang bagus, hati-hati. Bisa jadi orang yang ngedeketin kalian itu cuma ada maunya, cuma mau duitnya doang, mau tenornya doang, mau enaknya doang, mau hartanya doang. Habis itu udah dapat semuanya, ya udah. Kalau nggak nyeleweng, ya nyari perkara, nyari alasan supaya bisa cerai. Hati-hati memilih pasangan. Menikah itu bukan permainan, bukan hal untuk main-main. Akhir-akhir ini
beberapa hari ini terus lewat dari akunku, akun yang manapun itu mengenai kehidupan artis. Maaf ya, aku sebutkan namanya Ruben dan Sarwenda. Pengen gak komen, tapi pengen komen. Ya, sedikitlah aku berkomentar di sini. Ya, banyak di situ nggak tahu diri. Dia kan terkenal gara-gara Ruben. Kalau nggak gara-gara itu, dia nggak terkenal. Betul, ya. Itu salah satu penyebabnya Sarwenda dikenal karena suaminya saat itu punya nama besar. Bonus dong buat dia, betul nggak sih? Ya, umpamanya Ruben terkenal tapi tidak ada potensi sama Sarwenda. Potensi apa contohnya? Dia bisa cari uang, bisa dia bergerak di bidang bisnis dan seni lah kita bilang. Kalau potensinya nggak ada, ya dia nggak dikenal orang. Tapi kenapa istrinya jadi ikut dikenal? Selain faktor dari si Ruben ini, ya dia ada potensi. Potensinya apa? Bisa cari duit, ya. Dia mungkin punya karisma untuk dikenal orang, ya. Nah, terus bonus lah kalau kita bilang nama si Ruben itu buat dia, ya. Jadi apa yang dicari si Ruben sama cari Sarwenda? Kalau menurut aku, ya, itu buat anak-anaknya dan itu rezeki buat anak-anaknya. Ya, kalau aku bilang nanti rezeki buat Ruben, aku bilang rezeki buat Sarwenda, nah kita ambil kesimpulan itu rezeki anak-anaknya. Ya, berapa tahun mereka berumah tangga baik-baik aja kan, itu kan. Nah, terus yang kedua, ya, di potensi tadi ya, kedua, kita perempuan sebagai ibu ya sudah ngerasakan lah gimana sakitnya melahirkan, baik itu normal maupun operasi. Pasti sakit kan? Nah, terus berapa besar sih kesalahan ucapan yang si Sarwenda lakukan itu? Terus semua kita membuli. Apakah nggak ada kita lihat kebaikan-kebaikan dari pasangan ini, Sarwenda? Itu aja kita ulik-ulik. Efeknya apa coba? Efeknya ke anak-anak. 200 juta per bulan belum termasuk sekolah dan listrik, nggak butuh. Waktu baca komentarnya orang-orang pada bilang kalau gue dapat 200 juta dari suami gue, ntar gue salim kalau dia salah, gue yang minta maaf gitu-gitu ya. Jujur jarang banget nimbrung masalah artis. Masalah sendiri aja udah banyak, mau nimbrung masalah orang nggak ada tenaganya. Cuma karena dia di situ bilang setengah jam bisa dapat 200 juta. Nah, sebagai orang yang juga cari uangnya di live dan affiliate, lebih ke penasaran aja sih mbak. Soalnya setengah jam dapat 200 juta itu komisi atau omset kotor. Soalnya kalau kamu jualannya skincare itu kan rata-rata komisinya 10% atau 15, bahkan dia 20. Tapi rata-rata emang 10%. Coba yang affiliate skincare komen deh. Berarti dalam waktu setengah jam dia bisa dapetin 2 miliar. Wow. Kalau setengah jam omsetnya sebanyak itu, kalau aku jadi mbaknya, ini 66 tanggal kembar aku gak bakalan off live. Bayangin kalau itu omset bersih, berarti live sehari 8 jam aja selama 2 hari atau 3 hari berturut-turut itu udah punya uang miliaran buat beli rumah lagi. Tolong siapapun itu ya yang bisa ngebebasin Nikita Mirzani, tolong bebaskan. Ini lagi ada masalahnya Ruben Onsu loh. Kita sebagai netizen belum terwakilin sampai sekarang. Tolong, kita pengen Nikita Mirzani nimbrung masalah orang. Kita pengen rindu banget sama ocehannya. Tolong, siapapun yang bisa ngebebasin dia, tolong bebasin. Tolong siapapun itu ya yang bisa ngebebasin. Tuh, karena kebetulan ya. Iya, karena bisa. Kayaknya mau buka jam 9 tutup jam 10 malam ya. Nah, Bekerja kan? kayaknya mau buka jam 9 atau jam 10 malam ya. Bener banget Igun, bener banget. Kok bisa bikin acara ulang tahun pagi-pagi? Ini syutingnya kapan ya? Kok bisa sih? Acaranya di mall ya, kalau di hotel masih ini 2 jam gitu ya. Iya, gitu. Acaranya 2 jam di mall. Saya cuma Datang katanya suruh cari duit buat transfer, kan ayahnya yang bayar, kan ayahnya. Ini dibikin di pas lagi ayah cari kerja, ayah menjalankan kerja. lagi ramai gitu. Ya, lucu gitu loh. Sementara lu bilang yang bayar ayahnya. Nih, gue kasih lihat nih, biar lu nggak lupa ya. Aduh. Tanggapan Sarwenda nih dengerin nih. Ditempatinya. Nih. Kalau rumah, ini mohon maaf nih ya. Nih, mohon maaf nih ya. Karena menurut aku begini dok.
aku selalu bilang ini rumah anak-anak aku. Rumah anak-anak. Terus kalau misalnya orang selalu bilang enak ya Sarwenda begini-begini, gak ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu, karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya. Kan ayahnya. Tuh. Kan ayahnya. Ayahnya lagi cari uang. Ngapain lu bikin ulang tahunnya pas ayahnya cari uang? Kan ayahnya yang bayar. Gimana sih? Logika dong. Udah ada donatur, sang ayah donatur ratusan juta per bulan bisa keluar. Cari dong waktu yang ayahnya ada. Betul. Disuruh cari duit, bikin ulang tahun pas banget jam kerja kita. Gimana sih lu? Lu gitu gimana pemikiran lu? Gak masuk akal ya, dalam satu hari ada 24 jam ya. Pas banget itu dibikin acara ulang tahun pas ayah lagi cari uang untuk bayar untuk anak-anak. Nih, pikir ya. Ya harusnya bisa mikir ya, dan juga tahu diri. Nah kalau pacarnya Sarwenda ini itu nggak tahu diri. Dia nge-live di rumahnya Ruben, lalu kemudian mereka menjelek-jelekan Ruben. Ruben tetap diwajibkan untuk terus melunasi hutang rumahnya tersebut. Nah ini kan juga tidak fair ya. Seperti yang dikatakan Bertrand. Bertrand jauh lebih bijak, jauh lebih cerdas daripada si CEO ini ya. Bertrand kan menyarankan untuk pacarnya Bunda ya bikin rumah sendiri, bawa Bunda untuk kenyamanan Bunda. Jangan rumah orang ya, rumah Ruben yang Ruben cari dengan keringatnya untuk anak-anaknya, lalu kemudian Anda membentuk keluarga baru di situ. Anda ajak pacar Anda ke situ yang bukan merupakan suami Anda. Kan kalaupun sudah jadi suami, Anda juga tidak berhak atas rumah itu ya. Yang berhak atas rumah itu adalah anak-anak Anda dan diri Anda sebagai ibu. Tapi kalau suami Anda tidak berhak tinggal di situ, dia bikin rumah sendiri. Itu kalau secara etika kita lihatnya seperti itu. Terkecuali ada hubungan yang baik yang kalian bangun dengan Ruben. Ini kalian memiliki niatan yang kurang bagus. Membuat acara ulang tahun di jam-jam sibuknya Ruben. Lalu kemudian anak-anaknya ini tidak lagi dibagikan ruang dan waktu kepada Ruben, tapi lebih diberikan kepada Gio Antonio, si CEO. Ya kalau sudah memiliki niatan seperti itu udah berbeda. Dan ini jelas membuat Ruben menjadi kesal juga. Dan akhirnya ya sekarang seperti situasi yang terjadi saat ini. Menjadi pembelajaran ya bagi Sarwenda. Saya terus menasihati Anda agar bisa berbenah, bisa berubah, agar ke depan Anda harus bisa lebih fair lagi, lebih respect lagi, lebih menghargai Ruben yang mungkin saat ini bukan lagi menjadi suami Anda, tapi hargai dia bahwa dia pernah hidup bersama Anda dan pernah mengisi lambung Anda dan juga pernah memberikan kenyamanan dan kebahagiaan kepada Anda. Dan Anda sampai ke titik saat ini itu karena Ruben, bukan karena cerebelnya ya. Anda juga suaranya juga nggak bagus-bagus amat, lalu kemudian gak punya jiwa entertain. Karena Ruben Anda bisa seperti sekarang ini ya. Jadi harus belajar untuk tahu bersyukur. Dan juga Anda harus bisa menyingkirkan orang-orang di sekitar Anda yang memberikan pengaruh impact yang negatif ya. Karena mereka itu sangat berpengaruh terhadap emosi Anda. Kalau Anda masih membiarkan mereka untuk mengganggu Anda, berada dalam lingkaran terdekat Anda, maka itu akan membuat Anda semakin terjerumus, semakin tersungkur dalam jurang yang dalam. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video reaksi dari saya. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.